Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Yang kami hormati para dewantara muda yang sedang melaksanakan KKN dimanapun berada, semoga tetap sehat walafiat. Hari ini kami akan men-share tentang bagaimana tutorial membuat laporan mingguan program kerja KKN pada periode 1 tahun 2021-2022. Langsung saja, laporan mingguan adalah laporan progres atau laporan program kerja yang sudah dilaksanakan mahasiswa KKN, baik sifatnya individu maupun kelompok, yang diserahkan ke DPL setiap 7 hari selama masa KKN berlangsung. Dokumen laporan ini berupa logbook, kemudian bukti berita acara, kemudian yang ketiga bukti presensi jika kegiatan itu dilaksanakan secara offline, kemudian bukti screenshot jika kegiatan atau program kerja tersebut dilaksanakan secara online. Nah, kita langsung pada dokumen pertama, yaitu logbook. Nah, logbook ini adalah rangkuman dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh peserta KKN, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Kita mulai yang pertama, di situ ada nama. Nama di sini diisi adalah nama ketua padepokan. Kemudian NIM-nya berapa, kemudian kelompok atau padepokan berapa. Selanjutnya lokasi KKN. Jika lokasi KKN-nya lebih dari satu wilayah, silahkan ditambahkan di desa mana atau di dusun mana, desa mana, kecamatan mana, kabupaten atau kota mana. Nah, kemudian selanjutnya adalah nama DPL. Nah, di bawahnya di situ ada beberapa kolom yang harus teman-teman isi, dan saya kira tidak terlalu sulit untuk mengisi kolom-kolom ini karena kita atau mahasiswa menyesuaikan berdasarkan apa yang sudah dikerjakan. Di situ ada waktunya kapan, hari dan tanggal, kemudian program kerja dilaksanakan secara individu atau kelompok, metodenya dilakukan secara online atau offline, medianya apa, sampai kepada jumlah jam. Nah, pada jumlah jam kita sesuai dengan juknis, yaitu ketika program kerja dilaksanakan secara offline harganya 20 jam, kemudian program kerja secara online harganya adalah 24 jam. Jadi kesimpulannya, logbook ini sifatnya untuk keseluruhan anggota setiap padepokan, bukan sendiri-sendiri, bukan masing-masing anggota membuat logbook, tetapi logbook ini cukup satu, tetapi isinya adalah program-program yang sudah dilaksanakan oleh padepokan tersebut, baik sifatnya individu maupun kelompok. Baik, dan di situ di bagian sebelah kiri ada penanggung jawab nama mahasiswa, yaitu ketua padepokan, kemudian mengetahui adalah DPL. Selanjutnya adalah form berita acara. Logbook dan berita acara ini harus bersinergi. Nah, berita acara ini adalah bentuk dokumen laporan juga, ya, di mana di sini isinya adalah nama kegiatan apa, kemudian waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian programnya apakah dilaksanakan secara individu maupun kelompok, ataukah metode dilaksanakan baik secara online maupun secara offline, kemudian medianya menggunakan apa, kemudian jumlah peserta kegiatan apabila dilakukan secara offline sesuai dengan presensi yang tadi dilampirkan, kemudian jika secara online cukup dikasih tanda minus saja karena kita tidak tahu jumlah yang memview video atau poster yang kita lampirkan. Nah, kemudian nama mahasiswanya siapa. Ketika itu dilaksanakan secara individu silahkan tulis, kemudian apabila dilaksanakan secara kelompok ditulis nama-nama kelompoknya. Kemudian
perannya masing-masing sebagai apa. Mungkin misalnya ada penanggung jawab kegiatan, kemudian ada kesekretariatan, kemudian ada seksi konsumsi, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang teman-teman Padepokan rumuskan dalam pembagian tugas. Nah, selanjutnya deskripsi kegiatan isinya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan. Misalnya faktor pendukung bahwa kegiatan ini sangat didukung oleh tokoh masyarakat setempat, tetapi mungkin saja hambatannya adalah kurangnya respon dari masyarakat setempat. Nah, berita acara ini masing-masing. Yang dimaksud masing-masing adalah setiap program kerja satu berita acara. Misalnya program kerja individu satu berita acara, kemudian satu program kerja kelompok juga satu berita acara. Jadi berita acara ini sekali lagi harus selalu bersinergi dengan logbook tadi. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh ya form presensi apabila dilaksanakan secara offline, maka peserta yang hadir itu siapa saja. Bukan isi presensi itu adalah anggota Padepokan, karena mereka sudah pasti hadir di situ ya. Meskipun beda wilayah, tetapi mereka juga turut berperan serta, jadi tetap dihitung kehadirannya. Kemudian apabila secara online, maka dilampirkan bukti screenshot ya dari media mana, media online mana teman-teman sebarkan program kerja tersebut. Demikianlah bagaimana melaporkan progres KKN setiap minggu. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan para Dewantara Muda. Salam.